Ya, selamat datang kembali teman-teman. Jadi di video kali ini adalah video lanjutan yang sebelumnya. Kalau yang video sebelumnya kalian telah telah menganalisis kemampuan lahan di Desa Cimalaka. Nah, kali ini kita akan mengevaluasi kemampuan lahan yang ada di Kecamatan Cimalaka ini berdasarkan dari penggunaan lahannya. Gitu. Jadi bahan yang kita gunakan itu data yang udah teman-teman buat tadi, yang kemampuan lahan ini, yang sudah sampai luas ini, kita akan menambahkan semua data, tentang penggunaan lahan. Ini ada di bahan praktikum kalian ya di land use. Masukkan semua data yang poligon, yang poligonnya aja ya. Jadi kayak administrasi desa, terus agri kebun, dan sebagainya. Oke, pastikan kalian menginput datanya tidak ada yang terlewat ya. Jadi ini adalah data penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Sumedang, sedangkan kita itu menggunakan hanya yang kecamatan, yang Cimalaka itu yang kalian pilih. Nah, jadi kita akan menggabungkan dulu semua land use ini menjadi satu shape file, kemudian akan kita gabungkan dengan yang kecamatan yang sudah teman-teman pilih. Oke, caranya kita masuk ke geoprocessing, kemudian kita union semuanya kecuali yang kelas kemampuan lahan yang Cimalaka. Jadi ini kita masukin tanah negeri alang, danau, bangunan, agri tanam campur, agri sawah, agri ladang, agri kebun, dan administrasi desa. Nah, terus kita bikin di folder baru itu tulisannya land use SMD atau land use Sumedang. Namanya land use SMD NIM. Oke, oke, terus kita tunggu sampai prosesnya selesai karena ini datanya cukup banyak. Nah, setelah proses unionnya selesai, kita remove saja yang data-data ini karena semuanya sudah tergabung ke dalam satu atribut table di file yang land use. Oke, setelah itu kita open atribut table yang land use-nya. Nah, di sini sudah banyak ya, udah ada informasinya. Dia NAMOBJ-nya ini tuh nama desanya. Kemudian ya remark-remark itu adalah land use-nya. Mendelete field-nya kecuali yang NAOMBJ sama yang remark. Semua remark itu jangan dihapus. Ini kan ada remark, terus di sini ada remark 1, ada remark 2, itu jangan, remark 1, 2 kalian jangan hapus. Tapi sisanya kalian hapus. Oke, ini kita hapus. Terus ini juga. Nah, teman-teman, jadi di sini itu dihapus semua ya. Nah, yang Om 6 OBJ ini kita hapus juga karena ternyata nama desanya itu ada di yang ini. Nanti kalian cari aja kalau dia udah mulai ke NLMBJ yang banyak gini, berarti ini nama desanya. Bisa kita tarik ke paling depan ya. Nah, terus yang ininya juga wilayah administrasi. Dihapus aja, WADMKC juga dihapus aja. Yang WADMKK sama WADMPR provinsi. Hapus. Jadi nanti fieldnya itu tinggal sisa nama desanya yang ini.
Kemudian ada remark, semua remarknya kecuali yang tadi yang wilayah administrasi desa ya, gitu. Oke, nah selanjutnya kita bakal menggabungkan semua remark ini menjadi satu kolom aja gitu. Jadi nanti yang ini remark satu nggak ada, tapi gabung ke yang remark aja gitu. Caranya gimana? Caranya pakai select by attribute, terus kita hmm, klik remark, get unique value. Nah ini cari yang kosongnya, yang blank, kemudian apply. Yang blank ini kita di remark yang ini field kalkulator, kemudian diisi jadi remark satu. Kita oke. Nah, kita akan lihat yang tadi itu ini yang semak belukarnya udah pindah kan ya ke remark yang ini. Terus kita pilih lagi yang blank. Nah, terus di remarknya kita isi yang remark 1, 2. Oke, nanti kita lihat di sini. Remark 1, 2. Nah, hutan rimba. Ini hutan rimbanya udah pindah. Dan begitu seterusnya. Sampai semuanya ini terisi. Oke, kalau semuanya udah masuk ke dalam satu remark, ini bisa kita hapus aja. Field semuanya. Nah, jadi di yang land use ini tinggal sisa yang NaOMBJ sama yang remark. Ya, tinggal tersisa yang itu. Selanjutnya, kita akan menggabungkan land use yang Sumedang ini dengan kemampuan lahan yang ada di Cimalaka, biar jadi satu open attribute table. Caranya sama kayak video sebelumnya, yaitu pakai tools identity, di mana nanti dia bisa mengidentifikasi kemampuan lahan di yang Sumedang. Identity features-nya itu yang land use. Terus kita bikin hmm, evaluasi kemampuan lahan Cimalaka. Namanya EKMPL Cimalaka 1142030. Ini evaluasi kemampuan lahannya. Kita save, terus oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, nah ini prosesnya sudah selesai. Jadi kita bisa lihat di sini nambah yang remarknya ya. Ini kita bisa tutup. Di sini kita hapus. Kita bisa delete field yang nggak perlu. Terus Cimaja. Oh, oke. Yang NaOM BJ juga ini kita hapus aja. Karena di depannya udah ada. Nah, setelah itu kita akan select by attribute. Kemudian yang remark. Ini kita cari, aduh salah, get unique value. Kita cari yang dia gedung atau bangunan. Kemudian kita yang di KMP CMLK ini ganti menjadi non pertanian. Non pertanian. Jangan lupa pakai tanda petik 2 ya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk
yang pemukiman dan tempat kegiatan, kita ubah KMP CMLK-nya menjadi non-pertanian. Lalu kita ubah juga yang sungai, menjadi non-pertanian. Kemudian, dah. Jadi 3 itu yang kalian ganti ya. Yang gedung bangunan, pemukiman, dan tempat kegiatan. Kita coba cek di KMP, CMLK, non-pertanian ada. Oke. Sama dengan non-pertanian. Kita lihat gedung tempat permukiman. Oke. Ya, setelah ini kita akan coba memvisualisasikan datanya di Excel dan juga membuat peta ya teman-teman. Map ya. Yang pertama kita buka Excel-nya dulu. Kemudian file yang tadi yang kalian bikin terakhir itu di di drag aja file DBF-nya ke Excel. Ini datanya sudah masuk ke Excel. Kita bisa bikin pivot tabel. Ini kemudian insert, pivot tabel, terus new worksheet. Kalian pilih yang 6 OBJ ini, kemudian kita hilangkan dulu yang blanknya ya. Terus yang remark, kita hilangkan juga yang blanknya. Kemudian luas, masuk ke values, yang NaOBJ sama rows ini, sama remark ini masuk ke rows. Terus tambahin yang KMP CMLK ke kolom. Nah, jadi ini hasil tampilan pivot tabelnya ya. Nanti pivot tabel ini bisa kalian gunakan untuk membantu kalian dalam menganalisis luasan dan kemampuan lahannya. Misalnya dari total lahan segini, kalau 127 hektarnya itu non pertanian, yang hutan rimbanya itu 327, kemudian yang perkebunannya itu 419 hektar, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Oke, dari sini kita bisa bikin grafik dengan cara klik pivot tabelnya, kemudian insert, dan kita bikin yang bar chart ya. Nah, ini adalah output dari grafiknya. Nanti kalian bisa rapi-rapiin sendiri. Tapi yang jelas nanti di sini itu ada informasi tentang desanya. Kemudian ntar kalian tambahin judul. Nanti bisa lihat di PPT lebih detailnya. Terus kalian juga bikin pivot tabel lagi. Yang satunya lagi. Tapi ini itu hanya luas lahan dan juga KMP CMLK. Yang blanknya kita hapus. Oke. Nah, ini yang tadi aku bilang kalian bisa ubah jadi persen. Terus sama dengan dibagi ini sama dengan. Oke, ini nanti kalian ubah jadi persen, terus di sini. Oke, setelah ini insert, terus kita bikin ini chart.
tapi masih blank ya, masih kosong. Terus kita select datanya, kita add series name-nya, series value-nya yang ini, kemudian eh, ininya kita edit jadi ini. Oke. Oke. Ini nanti kalian bisa ubah ya yang non pertaniannya jadi di paling bawah dengan cara di drag aja. Nah, setelah itu kalian kasih data label. Kalian ganti sesuai dengan yang di PPT. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat peta dari eh, hasil yang kemarin, hasil yang tadi kalian telah buat ya, masih pakai data yang sama. Caranya kalian klik kanan, kemudian properties, pilih kategoris, di simbologi ya, di simbologi, pilih kategoris, terus unique value. Kita mau memilah berdasarkan kelas kemampuan lahannya. Terus kita add all values, terus nih kita unchecklist, yang non pertanian ini bisa kita geser ke paling bawah. Nah, kemudian untuk pemilihan warnanya dibebaskan ke teman-teman, yang penting kalian bisa paham gitu untuk memudahkan kalian. Terus biar hasilnya halus, kalian yang outline colornya ini eh, dinofilkan. Jadi outline colornya di no color, udah untuk semuanya. Nah, kalau bisa yang lahan non pertanian ini nanti dibikin kontras warnanya dengan kelas kemampuan yang lain untuk menandakan kalau dia itu lahan non pertanian. Aku di sini pakai abu, no color juga. Oke, kita coba apply. Oke. Nah, ini hasilnya. Nanti kalian bisa analisis berdasarkan dari legenda ini. Kemudian nanti kalian akan bikin peta sesuai dengan tutorial yang di modul 1. Dan format peta yang ada di PPT gitu. Untuk skalanya disesuaikan. Jadi yang dinilai dari peta ini adalah kerapihan kalian dalam membuat peta. Gitu. Karena aku melihat dari yang sebelum-sebelumnya itu aku rasa peta kalian bisa dimaksimalkan. Gitu ya teman-teman. Kemudian ini legendanya bisa kalian tambah di insert terus ke legenda, nanti ininya disesuaikan aja format-formatnya. Yang penting rapih. Oke, sekian dari modul 3.1. Semoga tugas-tugasnya bisa dikerjakan dengan baik.